Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Daryl Carlo Julian, semester 2 Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, di sini saya akan membahas tentang mengapa Vatikan atau Tata Suci bisa digolongkan menjadi subjek hukum internasional. Ketika kita mendengar Vatikan, apa yang terlintas di benak Anda? Sebuah negara kecil di tengah kota Roma atau pusat spiritual bagi miliaran umat Katolik di seluruh dunia? Tapi, tahukah Anda, Vatikan atau lebih tepatnya Tata Suci memiliki peran yang jauh lebih besar dari panggung internasional. Dalam video ini, kita akan mengungkapkan mengapa entitas unik ini diakui sebagai subjek hukum internasional. Sebelum masuk ke dalam pembahasan berikut, poin-poin yang akan dibahas dalam video kali ini yang pertama ada sejarah panjang tradisi diplomasi Tata Suci. Yang kedua ada pengakuan internasional dan hubungan diplomatik. Yang ketiga ada kapasitas Tata Suci untuk hubungan internasional, konkordat atau diplomasi multilateral. Yang keempat ada fungsi unik Tata Suci sebagai otoritas spiritual dan pengaruh globalnya. Yang terakhir ada tantangan dan kontroversi yang ada. Nah, yang pertama kita akan membahas sejarah panjang tradisi diplomasi Tata Suci. Tata Suci telah terlibat dalam hubungan internasional selama berabad-abad jauh sebelum pembentukan negara Kota Vatikan pada tahun 1929. Tata Suci sebagai pusat gereja Katolik telah memainkan peran penting dalam politik dan diplomasi Eropa selama berabad-abad. Sejak awal abad pertengahan, Paus telah bertindak sebagai mediator dalam konflik antar negara dan telah menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan atau kekaisaran. Nah, peran ini terus berkembang seiring waktu dengan Tata Suci, terlibat dalam berbagai perjanjian dan traktat internasional. Peran dalam diplomasi abad pertengahan. Pada abad pertengahan, Paus seringkali menjadi penengah dalam konflik raja-raja Eropa. Contohnya, peran Paus dalam Perang Salib dan upaya-upaya perdamaian lainnya. Selain itu, Tata Suci telah mengirimkan para utusan atau yang biasa disebut nuntius ke berbagai kerajaan di Eropa. Perkembangan hubungan diplomatik seiring berjalannya waktu, Tata Suci ini mengembangkan jaringan hubungan diplomatik yang luas dengan perwakilan di berbagai negara. Praktik ini terus berlanjut hingga era modern dengan Tata Suci, mempertahankan hubungan diplomatik dengan sebagian besar negara di dunia. Nah, Tata Suci perbandingan Tata Suci dengan negara Kota Vatikan. Penting untuk membedakan antara Tata Suci dengan negara Kota Vatikan. Tata Suci adalah subjek hukum internasional yang unik dan peran dan fungsi diplomatik yang berbeda dari negara-negara lain. Sedangkan negara Kota Vatikan itu sendiri adalah sebuah wilayah yang berdaulat yang didirikan pada tahun 1929 melalui Perjanjian Lateran yang dijamin kemerdekaannya Tata Suci. Jadi Tata Suci sebagai sebuah lembaga sudah melakukan hubungan internasional jauh sebelum adanya negara Kota Vatikan. Dengan demikian, keterlibatan Tata Suci dalam hubungan internasional memiliki sejarah yang panjang dan kaya, jauh melampaui pembentukan negara Kota Vatikan pada tahun 1929. Yang kedua, kita akan membahas pengakuan internasional dan hubungan diplomatik. Nah, berikut penjelasan mengenai pengakuan Tata Suci sebagai entitas dengan hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Subjek hukum internasional. Tata Suci diakui secara luas oleh komunitas internasional sebagai subjek hukum internasional. Ini berarti Tata Suci memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Pengakuan ini didasarkan pada sejarah panjang Tata Suci dalam diplomasi dan perannya sebagai pusat gereja Katolik. Hak dan kewajiban sebagai subjek hukum internasional. Tata Suci memiliki hak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, membuat perjanjian internasional, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional, tentunya. Tata Suci ini juga memiliki kewajiban. Yang pertama, untuk mematuhi hukum internasional, termasuk norma-norma berkaitan dengan hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Nah, peran diplomatik, Tata Suci ini memiliki jaringan diplomatik yang luas, dengan perwakilan atau nuntius di banyak negara di seluruh dunia. Tata Suci secara aktif terlibat dalam diplomasi, seringkali mempromosikan perdamaian, dialog beragama, dan isu-isu kemanusiaan. Perjanjian internasional. Tata Suci telah
membuat banyak perjanjian internasional termasuk Concordat atau perjanjian dengan negara-negara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan gereja Katolik tentunya. Perjanjian Lateran pada tahun 1929 yang menetapkan negara kota Vatikan dan menjamin kemerdekaan tata suci. Nah, kita akan membahas keunikan tata suci. Pentingnya untuk dicatat bahwa status hukum tata suci unik, tidak seperti negara-negara lain. Tata suci ini tidak memiliki populasi permanen atau wilayah yang luas. Peran utamanya adalah spiritual dan moral, dan aktivitas diplomatiknya sering berfokus pada promosi nilai-nilai ini. Dengan demikian, pengakuan tata suci sebagai subjek hukum internasional mencerminkan peran pentingnya dalam urusan dunia dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Yang ketiga, kita akan membahas kapasitas tata suci untuk hubungan internasional atau konkordat atau diplomasi multilateral. Nah, tata suci sebagai subjek hukum internasional memiliki kapasitas yang unik dalam hubungan internasional, terutama melalui konkordat dan diplomasi multilateral. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah konkordat. Konkordat adalah perjanjian antara tata suci dengan negara-negara berdaulat. Perjanjian ini mengatur hubungan antara gereja Katolik dan negara dalam berbagai bidang, seperti penunjukan uskup. Yang kedua ada status hukum lembaga-lembaga negara, gereja, dan ketiga ada pendidikan agama. Konkordat menunjukkan pengakuan negara-negara terhadap tata suci sebagai entitas yang memiliki otoritas dalam urusan keagamaan. Hal ini memungkinkan tata suci untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan gereja Katolik di seluruh dunia. Secara luas, di berbagai negara, tata suci memiliki wewenang yang legitim untuk melakukan penunjukan uskup. Wewenang ini merupakan pengakuan akan situasi faktual tata suci yang diyakini sebagai jelmaan negara Allah. Yang kedua adalah diplomasi multilateral. Tata suci aktif terlibat dalam diplomasi multilateral melalui keanggotaannya dalam berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Melalui diplomasi multilateral ini, tata suci berupaya untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia di tingkat global. Terus selanjutnya, tata suci seringkali menjadi suara moral dalam isu-isu internasional, seperti konflik bersenjata, kemiskinan, dan perubahan iklim. Tata suci memelihara hubungan diplomatik bilateral dengan 183 negara berdaulat, menandatangani konkordat dan perjanjian, dan melakukan diplomasi multilateral dengan berbagai organisasi antar pemerintah, termasuk PBB dan lembaga-lembaganya, Dewan Eropa, Komunitas Eropa, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, dan organisasi negara-negara Amerika. Yang keempat adalah kita akan membahas tentang fungsi unik tata suci sebagai otoritas spiritual dan pengaruh globalnya. Tata suci sebagai otoritas spiritual tertinggi bagi umat Katolik di seluruh dunia memiliki fungsi unik dan pengaruh global yang signifikan. Berikut adalah beberapa aspek. Yang pertama adalah otoritas spiritual, pusat keimanan Katolik. Tata suci dengan Paus sebagai pemimpinnya merupakan pusat keimanan dan doktrin bagi lebih dari 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Paus dianggap sebagai penerus Rasul Petrus yang memberikan otoritas spiritual yang unik. Pengajaran moral. Tata suci memberikan pengajaran moral dan etika yang mempengaruhi pandangan umat Katolik tentang berbagai isu, mulai dari keadilan sosial hingga etika medis. Selanjutnya, pengajaran ini sering kali melampaui batas-batas agama, mempengaruhi diskusi publik tentang nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua ada pengaruh global. Nah, diplomasi dan perdamaian. Tata suci aktif dalam diplomasi internasional berupaya mempromosikan perdamaian, dialog antara beragama, dan penyelesaian konflik. Paus seringkali menjadi suara moral yang kuat dalam isu-isu global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan hak asasi manusia. Terus selanjutnya, jaringan global. Gereja Katolik memiliki jaringan yang sangat luas, dengan kehadiran di hampir setiap negara di dunia. Jaringan ini memungkinkan tata suci untuk memberikan bantuan kemanusiaan, mendukung pendidikan, dan mempromosikan pembangunan di seluruh dunia. Selanjutnya adalah suara moral. Tata suci dipandang oleh banyak orang sebagai suara moral yang independen dalam urusan dunia.
pernyataan dan tindakan Paus dalam mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah di seluruh dunia. Hubungan internasional, tata suci memelihara hubungan diplomatik bilateral dengan 183 negara yang tadi saya bahas, negara berdaulat. Nah, dan melakukan diplomasi multilateral dengan berbagai organisasi antar pemerintah tentunya. Selanjutnya, kita akan membahas secara keseluruhan fungsi unik tata suci sebagai otoritas spiritual dan pengaruh globalnya berasal dari kombinasi otoritas agama, jaringan global, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang tantangan dan kontroversi yang ada. Tata suci meskipun memiliki pengaruh global yang sangat signifikan menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi yang kompleks, berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah skandal pelecehan seksual. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Gereja Katolik adalah skandal pelecehan seksual yang melibatkan para klerus. Kasus-kasus ini telah merusak kepercayaan publik terhadap gereja dan menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi. Penanganan kasus pelecehan seksual oleh tata suci terus menjadi sorotan dan sumber kritik. Yang kedua adalah isu-isu sosial dan etika. Gereja Katolik seringkali menghadapi kritik atas posisi dalam isu-isu sosial dan etika seperti aborsi, pernikahan sesama jenis, atau kontrasepsi. Pandangan konservatif gereja dalam isu-isu ini dapat menciptakan ketegangan dengan masyarakat yang lebih progresif. Perbedaan pandangan di antara para pemuka agama Katolik juga menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga adalah tantangan internal. Gereja Katolik menghadapi tantangan dalam mempertahankan relevansi di dunia yang semakin sekuler. Penurunan jumlah umat di beberapa wilayah, kekurangan imam, dan merupakan tantangan internal yang signifikan. Perbedaan pandangan antara pemuka agama Katolik mengenai berbagai isu juga menjadi tantangan internal. Yang keempat adalah hubungan internasional yang kompleks. Meskipun tata suci memiliki hubungan diplomatik yang luas, hubungan dengan beberapa negara dapat menjadi tegang karena perbedaan pandangan politik dan agama. Peran tata suci dalam konflik internasional juga dapat menjadi kontroversial dengan beberapa pihak pengkritik netralisnya. Yang kelima ada transparansi keuangan. Seperti halnya organisasi besar lainnya, transparansi keuangan menjadi isu yang penting bagi tata suci. Upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan gereja terus dilakukan, tetapi tantangan tetap ada. Yang keenam adalah modernisasi dan adaptasi. Gereja Katolik juga berupaya untuk memodernisasi diri dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun proses ini dapat menimbulkan ketegangan antara tradisi dan inovasi. Sekian pembahasan tentang tata suci ini. Terima kasih.